Seperti janji gua tadi, gua akan membawakan kado untuk Dita, yaitu knowledge atau pengetahuan. Wah, Pengetahuan apa? Biar lo jauh lebih pintar daripada sekarang. knowledge man. Emang aku tetap bisa tahu ya kalaupun aku dikasih tahu. Baik. Apa sih? Oke. Ini dia. Aduh, Ya Dokter Boyka, aku tuh banyak banget pertanyaan yang ingin aku tanyakan. Setelah umur 46 ini. Oke, saya akan Aku dulu kan kadonya buat aku. Ya oke. Dok, aku kan mau merit nih. Nah, aku mau tanya nih, kan biasanya itu orang-orang tuh kan agak gimana ya, kurang perhatian dengan medical check up. Dan biasanya itu yang selalu kayak cewek itu harus medical check up, terus cowoknya enggak. Sebenarnya kan harus juga. Harus dua-duanya. Harus Dua-duanya, Dok? Iya. penghulunya dok. Penghulunya nggak usah, nggak usah. Yang di situ bertiga, ada bertiga. Ya nggak usah. Ya, jadi kalau Seberapa yang penting ya, medical itu check-up? sangat penting, terutama yang cewek kan harus periksa terutama TORCH, torsoplasma, rubella, kemudian CMV, ya, kemudian herpes 1, herpes 2. Kalau yang laki-laki Chlamydia, HIV AIDS, kemudian juga herpes 1, herpes 2. Karena paling banyak sekarang laki-laki itu juga ya mohon maaf ya, mereka itu udah nikah tuh udah nggak perjaka kan, dan kadang-kadang jajan di mana-mana. Nah, nah itu kan berbahaya gitu loh ya, sehingga tidak menularkan kepada pasangannya. Gitu. Oh, jadi sebenarnya medical check up tuh harus dua-duanya. Dua-duanya harus. Lebih baik lagi kalau yang perempuannya juga pada saat itu juga dilakukan vaksinasi untuk kanker mulut rahim. Oh iya, iya Ya, betul, itu vaksinasi penting itu banget penting ya, banget. itu penting banget. Karena kan sekarang ini angka kejadian kanker rahim ini nomor 1 di Indonesia, Iya. dan di Asia Pasifik kita nomor 1. Oh ya? Iya. Jadi banyak banget kasus di sini ya? Kasus banyak sekali. Karena dari Mungkin karena toilet. orang-orang belum aware sama vaksinasi ini. Vaksinasi yang satu, kedua juga memang perilakunya kan itu dikaitkan dengan perilaku seks bebas, kemudian dikaitkan dengan hygiene, ya, kebersihan daripada alat kelamin wanita itu juga mesti banyak. Karena lebih susah kan alat kelamin wanita Iya, itu. karena bentuknya kan dia seperti sumur kan, di jadi dalam. mudah sekali menampung berbagai macam kuman, termasuk virus-virus HPV 16-18. Dok, aku mau tanya. Jurusan mana? Katanya nih ya. Bukan jurusan, itu jenis virus. Virus tuh macam-macam, dinamain pakai nomor. Gitu. Ngomongin virus. Tahu ya, 16-18 kayak jurusan mana gitu Lu kayak. tadi mau nanya apa? Itu dok, saya kan udah 46 nih dok. Kadang kan nggak, pagi-pagi kan udah nggak, itu kayak saya kangen bangun pagi-pagi dok. Loh, Maksudnya gini, Tora itu bangunnya siang, jam 10 ke atas kan? Kan syuting ini. Iya. Selamat. 46 itu mestinya masih bagus. Andropos itu kan terjadinya 60 ke atas, 55, 56 oke lah. Kalau 46 tuh masih bangunnya sama-sama gitu loh. Sama siapa dok? Ya sama-sama sama yang sekecilnya gitu loh. Jadi kalau sampai nggak bangun itu ada gejala yang namanya disfungsi ereksi, gangguan ereksi pada seorang pria. Nah itu pada masa-masa itu jangan-jangan ada andropos dini. Oke, berarti bukan hanya monopos yang kita tahu bersama selama ini monopos. Andropause Ada juga ada andropos. pada laki-laki, cuman dia lebih lama 10 tahun dibandingkan wanita. Oh, Ya itu start mulainya umur berapa? Ada yang 55, ada yang 58, ya biasanya dari 58 sampai 65. Nah, itulah yang disebut dengan andropause. Dok, Masih ada aku mau 20 tahun tanya nih. lagi lah gua. Masalah kayak gini dokter, kan banyak juga kayak banyak wanita yang kayak susah nih hamilnya Iya. atau kayak gitu. Nah kalau ngomongin masalah infertilitas, katanya itu kafein itu bisa bikin wanita itu infertilitas gitu. Itu Iya. benar nggak sih? Benar. Betul. Kalau terlalu banyak rokok, kafein, kegemukan itu adalah kontraindikasi relatif. Jadi artinya zat-zat itu semua yang bisa membuat terjadinya sulit punya anak. Dok, saya minum kopi tiap hari Ya dokter, tapi gimana? dikurangin kalau sudah mau nikah sih sebaiknya dikurangi. Oh jadi jangan, nggak bisa dokter, saya kan malam-malam terus harus minum kopi. Iya, kalaupun mau minum kopi tentu yang kadar kafeinnya rendah kan banyak. Kalau biar nggak ngantuk jangan minum kopi terus, kali-kali ngunyah petasan. Pertanyaan. Petasan banget. Pertanyaan dari nih yang Midun Degea. Dok, di usia berapa alat kelamin laki-laki berhenti tumbuh? 13. 13 berhenti? Biasanya Saya kayaknya berhenti waktu 9 tahun. berarti kalau dia berhenti
3 tahun berarti kekecilan dong ya. Belum sempet gede dong ya, masih kecil banget. Masih remaja. Kan kayaknya dok. Oke, Makanya 13 dok biasanya. pengobatan pada anak laki-laki antara 11-13 yang masih kecil, yang biasanya orang gemuk, biasanya kita berikan suntikan antara usia 11 sampai 13 tahun untuk memperbesar. Oh gitu. Mau tanya, sebenarnya kalau untuk ngomongin masalah punya anak nih, sebenarnya yang paling berperan itu adalah ovum atau sperm? 55% pada persoalannya pada wanita, 45% pada pria. Jadi dua-duanya ngomongin ovum, ngomongin sperm mesti berdua. Makanya Check up-nya dua-duanya. kliniknya Pak Sutri, pasangan suami istri. Oh, bukan klinik Jadi doang. kalau cuma suruh datangnya cuma sendiri, biasanya saya bilang It ngapain? takes two to tango. Pantes kayak kalau ke dokter ya nanti sama suaminya aja. Nah, gitu. harus suaminya harus hadir. Kita nanya dari studio, jangan konsultasi mulu ya. Nih, ada dari SYF 1608 mau tanya serius nih. Saya udah 2 tahun belum hamil, dicek semua oke, cuman katanya rahimnya agak ke belakang. Terus kalau gitu posisi yang pas untuk kasus Ya. seperti ini saya gimana ya? Ntar lu punya suami apa enggak? Punya lah. Punya lah orang dia udah rahimnya ke belakang. Itu 35% wanita Indonesia memang letak rahimnya di belakang. Nah, Oke. pada posisi letak rahim di belakang ini berarti hubungan seksnya setelah dia posisi wanita itu di bawah, pria itu di atas, kemudian si wanita itu mesti nungging. Oh, gitu. Sujud ya, sehingga cairan spermanya bisa masuk ke dalam vagina dan akhirnya bertemu dengan telur. Dan setelah nungging begitu jangan buru-buru cuci-cuci ke kamar mandi. Diam dulu 5 menit. Udah diam 5 menit baru dia ke kamar mandi. Nggak masuk angin tuh dok. Ya enggak lah. 5 menit lah nggak apa-apa. 30, Nggak usah 20, dihitung pakai gitu. 10, Nggak usah. 9, Orang Happy udah New Year. Katanya mau punya anak kan. Itu salah satu usaha. Kita doain mudah-mudahan yang belum punya momongan cepet dapat momongan. Ada Docan _ Sincan, Dokter Boyka mau nanya dong, di usia saya yang ke-30 tahun ini saya tidak haid selama 9 bulan. Apakah itu normal? Tidak normal. Kemungkinan ada gangguan hormon. Oh gitu. Dan gangguan hormon itu biasanya satu, si wanita itu stres. Stres ya, bisa. stres yang berkepanjangan bisa. Oke. Kedua memang gangguan pada ovariumnya, pada produksi hormon estrogen, progesteronnya. Iya, Bisa iya. karena ada kista, ada apa, ada infeksi. Oleh karena itu segera ketemu sama dokter kandungan untuk dicek. Kenapa sampai begitu? Jangan dibiarkan. Nih, jangka waktu berapa sampai normal dan itu nggak normalnya kita taunya dari berapa bulan? Dari mens 3 Kayak bulan 2 aja 3 bulan nggak sudah normal? kita katakan nggak normal. Kalau biasanya sebulan sekali. Iya, iya, iya. Ini ada pertanyaan lagi dari Dini. Hah? Mitos aja. Si Angel mah tadi suruh baca gitu. Nih, ini ada mitos atau fakta nih dok. Di apa? Oh, dibawa dulu. Ini makanan-makanan ini nih. Ya. Makanan- Ada popcorn, strawberry, sama susu. Nomor 1 pilih strawberry, Kenapa? mixed berry. Karena mixed berry itu mengandung vitamin C antioksidan yang dosisnya sangat tinggi, ya. Dan itu bisa memudahkan sel-sel tubuh kita, termasuk sel-sel yang menghasilkan hormon testosteron, sel-sel sertoli namanya ya di dalam tubuh testis laki-laki itu. Jadi ini paling nomor 1. Nomor 2 susu. Neng, beliin strawberry, Neng. Jadi itu perkampungan strawberry itu sebenarnya adalah sumber untuk keperkasaan laki-laki juga. Neng di jus, Neng di jus. Ya gitu. Susu banyak mengandung protein. Ya, jadi proteinnya itu untuk tenaga dan juga untuk membentuk cairan sperma itu dibutuhkan banyak protein. Kalau pop-pop itu paling berbahaya karena hanya bikin gemuk tapi nggak bikin kualitas jadi sperma nggak- menjadi Oh, gitu? bagus. Nggak bagus ya malah. Enak banget ya berasa pinter hari ini kita. Iya bagus. Iya, jarang-jarang loh kita malam-malam tuh ngerasa pinter, baru sekarang nih ngerasa pinter. Dokter, besok datang lagi, lusa datang lagi. Dok, ngomongin ini nih. Saya pernah baca satu artikel. Bener nggak sih katanya ada masturbasi itu bisa mengakibatkan ketagihan gitu. Iya dong, kan dari situ saraf-sarafnya kan saraf-saraf yang membuat kita senang. Dan kalau orang terlalu rajin masturbasi, nanti nengok istrinya jadi jarang. Karena dia lebih, kalau pada istrinya dia harus memuaskan, harus membuat dia orgasme. Padahal kalau diri sendiri kan dia bisa atur gerakannya segalanya. Akhirnya dia banyak sekali kasus-kasus yang akhirnya lebih menyukai masturbasi ketimbang melakukan hubungan seks dengan pasangan. Oh gitu. Waduh.
Nggak boleh Jadi juga ya. jangan Ya, jangan jadi Apa jangan pengaruhnya sama Kalau dengkul? jauh. pengaruhnya Iya pada tuh, dengkul apa dokter? Nggak, itu sebenarnya itu nggak ada- mitos, kan? itu hanya mitos saja. Mitos saja. Kalau diketok-ketok kemudian dia begitu, nah nggak ada kaitannya. Nggak ngaruh ya. Karena kan setiap kali seseorang itu ejakulasi mengeluarkan sperma, memang badan itu lemas. Karena yang dikeluarkan adalah protein. Jadi lemasnya itu diasosiasikan pada dengkul, nggak bisa berdiri. Sebenarnya nggak juga. Oh sebenarnya nggak ngaruh. Oke. Akhirnya show kita ada gunanya juga. Iya. Dok, thank you ya. Terima kasih banyak ya dok. Jangan lupa nonton lagi Dokter Boyke nanti hari Jumat di Tonight Show. Yes, Tonight Show. Jangan lupa kita besok pasti tayang karena kita tayang Senin sampai Kamis. Sampai ketemu besok jam 10 malam. Bye. Kita ada cuplikan dulu nih, cuplikan dari 86 ya. Gua bacain aja deh. Kalian pernah pakai barang orang tua nggak? Izin terus ditangkap polisi. Tahu ini apa saya itu Pak ditahu saya lagi gosok. Saya lagi gosok malam. Tuh, kalau kayak gini gimana kamu ke orang tua? Ya, Saya minta tolong Pak. nyesel nggak kamu? Dari malam dicariin sama ayahnya. Saat dicariin. Dari semalam saya nyariin, ayahnya nyariin. Namanya kita punya anak kecil. Jangan nangis, mama nggak demen. Tuh dia, jangan nangis, mama nggak demen katanya. Nanti kan kalau mau lihat selengkapnya silakan lihat di 86. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa besok jam 10 malam. Pesannya buat hari ini adalah jangan lupa tengokin orang tua mumpung masih bisa store muka, bukan hanya kirim doa. Sampai ketemu besok. Sampai ketemu besok. Like a flower bending